wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai bab 13, yaitu controlling access to files. Pada bab 13 itu kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada basic Linux permission, lalu yang kedua ada user group dan others, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan bahas materi yang pertama, yaitu basic Linux permission. Apa itu basic Linux permission? Ini ya, jadi ketika teman-teman punya permission read itu apa, write itu apa, dan execute itu apa, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud permission yang akan saya bahas. Teman-teman bisa ke Debian lalu buka terminal. Di sini saya punya dua file, yaitu text.txt dan show.txt. Di sini saya akan menggunakan ls-l untuk melihat detail dari setiap direktori atau file. Nah, di sini terdapat abjad ataupun huruf yang mana masing-masingnya memiliki arti ya. Kalau misalkan file itu depannya min atau pasti tidak ada d. Ingat, dan kalau direktori itu pasti depannya itu d atau direktori. Nah, lalu apa maksud dari RWX? R ini artinya read, yang berarti kita bisa melakukan read pada direktori ini. Dan kalau B itu berarti write, dan kalau X itu berarti execute. Nah, apa maksud dari read, write, dan execute? Jadi ketika teman-teman mempunyai akses read pada suatu file, itu berarti teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses read pada direktori, itu berarti teman-teman bisa list direktori tersebut atau melihat isi dari direktori tersebut atau ls ya, seperti ini. Jika teman-teman memiliki akses write pada file, teman-teman bisa memodifikasi file tersebut, bisa mengubah dan bisa menambahkan isi file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses write pada direktori, berarti teman-teman bisa melakukan penambahan direktori ataupun mendelete suatu direktori. Dan jika teman-teman memiliki akses execute, itu teman-teman bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke direktori ataupun masuk ke dalam direktori tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan user group dan juga author pada permission. Sekarang saya akan contohkan pada terminal secara langsung dengan melihat detail dari setiap file dan juga direktori dengan ls-l lalu enter. Oke, jadi di sini terdapat abjad ataupun huruf-huruf seperti drwxr, minxr, lalu ada x, terus nama, dan juga ada direktori dan juga file. Terdapat detail seperti ini, dan saya akan menjelaskan detail-detailnya itu maksudnya apa. Lalu di sini saya akan mengambil desktop ya. Nah, nama yang ini itu maksudnya adalah user. Jadi direktori ini itu milik si user Tiarafa. Lalu ini itu apa? Ini itu adalah grup. Jadi direktori desktop ini itu miliknya grup Tiarafa. Jadi siapa saja yang ada pada grup Tiarafa ini akan mendapatkan permission yang sama. Jadi misal ada user baru, contoh user test 2, user test 3, lalu dia masuk ke dalam grup Tiarafa, maka dia akan mendapatkan permission yang sama dengan grup Tiarafa ini. Itu juga dengan file di sini, dia milik user ini dan juga milik grup ini. Nah, lalu apa maksud dari huruf-huruf yang ada di depan ini? Jadi yang paling awal kita abaikan saja yang D, DD atau strip. Kalau misalkan D itu berarti direktori, kalau strip itu file biasa, bukan direktori. Lalu di sini terdapat tiga bagian, yang mana terdapat bagian awal yaitu RWX, lalu bagian kedua ada R strip X, lalu bagian ketiga juga sama yaitu R strip X. Apa maksudnya? Jadi untuk bagian yang pertama yaitu RWX itu menandakan bahwa permission untuk user ya, sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. RWX adalah read, write, dan execute, dan yang pertama merupakan permission untuk user. Maksudnya, jadi untuk bagian yang pertama itu ada RWX, itu menandakan bahwa permission untuk user ya, sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. RWX adalah read, write, dan execute, dan yang pertama merupakan permission untuk user, berarti user dari direktori ini itu berarti dia mendapatkan akses read, write, dan execute. Nah, usernya itu apa? Usernya adalah user Tiarafa. Dan grupnya apa? Grupnya adalah grup Tiarafa. Jadi bagian yang pertama RWX itu permissionnya untuk user dari direktori ini. Lalu terdapat bagian yang kedua yaitu R-X, yang mana itu melambangkan bahwa permission untuk grup. Jadi grup pada direktori ini, contoh ini dokumen,
pada direktori dokumen, dia hanya akan mendapatkan permission read dan juga execute saja. Dia tidak mendapatkan permission untuk write karena write di sininya strict atau tidak ada. Nah, grup dari direktori dokumen itu apa? Grupnya adalah Tiarafa. Lalu terdapat bagian yang ketiga yaitu r-x, sama ya, jadi dia merupakan permission untuk order. Apa maksud dari order? Order merupakan user yang dia bukan user Tiarafa dan juga bukan user yang ada di dalam grup ini. Jadi siapa saja dia tidak termasuk ke dalam grup Tiarafa, dia juga bukan termasuk user Tiarafa, maka siapa saja dia akan mendapatkan permission r-x atau permission pada bagian ketiga ini. Jadi yang pertama r-x itu permission untuk user, lalu yang bagian kedua itu ada r-x itu ada permission untuk grup, lalu yang ketiga itu ada r-x juga itu permission untuk order. Dan permission ini itu bisa kita ubah semua. Misal user hanya bisa melakukan apa, lalu hanya bisa mendapatkan permission apa. Begitu juga dengan order. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu change ownership. Jadi kita akan mencoba untuk mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita di sini mempunyai 3 file yaitu percobaan.txt, show.txt, dan text.txt. Yang mana jika saya lihat detailnya, maka ketiga file tersebut hak kepemilikannya adalah user Tiarafa atau user yang sekarang saya gunakan. Nah, maka saya akan membuat file baru dengan nama itu ownership.txt. Ketika saya ls-l, maka file tersebut tuh masih milik user Tiarafa. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini, jadi nanti file ini sudah bukan milik Tiarafa lagi. Nah, untuk membuat user baru itu kita masuk dulu ke dalam root. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan perintah sudo add user new owner, atau namanya terserah ya, bebas. Oke, di sini dia meminta masukkan password. Kalian bisa masukkan password yang mudah saja. Di sini saya skip saja. Lalu di sini saya Nah, sekarang user dengan nama new owner sudah dibuat. Di sini saya akan masuk ke dalam directory home. Lalu saya ls. Maka di sini akan terdapat user baru yaitu new owner. Jika teman-teman ingin melihat teman-teman masuk ke dalam root lalu masuk ke dalam directory home, yang mana directory home nanti akan menampilkan seluruh user ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke Tiarafa lagi. Lalu saya ls-min. Kita akan membuat file dengan nama ownership ini, itu dia kepemilikannya berubah jadi user dengan nama new owner. Itu caranya bagaimana? Caranya kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam user new owner. Ini sudah masuk, lalu kita ls. Jika kita lihat ls user ownership itu hanya ini bisa di read dan di write oleh user Tiarafa, dan dia hanya bisa di read saja oleh grup Tiarafa dan bisa di read saja oleh order atau user yang bukan di grup Tiarafa. Oke, kita lihat pada home directory. Lalu ls-nya kita lihat bahwasanya user new owner itu berada pada grup new owner dan juga user new owner, berarti dia kehitungnya order. Untuk mengakses file ownership itu kita masuk lagi ke Tiarafa.
kita hanyalah read ya, jadi kita tidak bisa write ataupun mengeksekusi. Di sini saya coba terlebih dahulu nano owner read.txt. Maka tulisannya di sini itu unreadable atau kita tidak bisa melakukan writing. Di sini kita coba tulis coba 1, lalu di sini saya Ctrl X, lalu yes, lalu enter. Pasti permission denied. Lalu saya exit saja. Saya no. Kita akan mencoba membuat file dengan nama ownership.txt. Ini berubah kepemilikannya menjadi new owner seperti itu, dan kita juga akan mengubah grupnya bukan tiarapa lagi, melainkan nama grupnya itu new owner. Kita masuk terlebih dahulu ke user tiarapa. So, masuk saja. So, teman-teman harus menggunakan perintah chom atau change ownership, lalu nama usernya. Di sini saya akan mengubah menjadi user new owner, lalu titik 2, lalu nama grupnya di sini saya akan ubah menjadi group new owner, lalu nama file yang akan kita ubah kepemilikannya, yaitu filenya namanya owner. Lalu kita enter. Maksudnya adalah di sini kita ingin mengganti kepemilikan atau change owner pada file ownership.txt. Nah, change ownernya kemana? Yaitu ke user new owner dan group new owner. Sekarang kita lihat pada filenya lsml, apakah sudah berubah? Oke teman-teman, di sini sudah berubah ya. Dia usernya kepemilikannya new owner dan grupnya juga sudah berubah menjadi new owner. Lalu kita coba masuk ke user new owner. Oke, yang tadinya tidak bisa mengedit filenya, sekarang kita coba lagi. Nano ownership.txt. Nah, sekarang sudah bisa ya, kita coba tulis coba 1, lalu 2, lalu saya Ctrl X, oke, lalu enter. Nah, sekarang kita cat ownership.txt. Maaf, salah. Sini kita coba tulis lagi. Ctrl X ya, enter. Kita coba cap, dan sudah bisa ya. Dan sekarang saya lsml, dan kita lihat bahwasanya hanya kepemilikan atau hanya user new owner saja yang bisa melakukan perubahan read dan write, itu hanya new owner saja. Dan untuk grup itu hanya melakukan read saja, dan untuk other atau siapa saja itu juga hanya bisa read saja. Kita masuk ke tiarapa, masukkan passwordnya, lalu kita coba menano ownership.txt. Jadi tidak bisa. Nah, benar ya, unreadable, dia tidak mendapatkan akses. Ini saya coba buat perubahan. Ctrl X, oke, enter. Oke, tidak bisa ya, permission denied. Lalu saya exit. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan change permission atau mengubah permission pada file. Kita langsung saja ke terminal Debian. Kita ls-nya. Sebelumnya kita sempat membuat ownership.txt ini menjadi milik user new owner yang mana permissionnya baru.
rw strip, lalu r strip strip, dan juga r strip strip. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar untuk mengubah permission. Jadi di sini saya akan membuat file baru dengan touch, lalu namanya permission.txt. Kita enter. Lalu saya ls-min. Permission.txt itu milik Tiarafa dan grup Tiarafa. Harus ingat, dan user Tiarafa dia hanya bisa melakukan read dan juga write, dia tidak bisa melakukan execute. Dan user yang ada pada grup Tiarafa itu dia hanya bisa melakukan read saja, dan untuk folder juga hanya bisa melakukan read saja. Pada pembahasan ini kita akan membuat permission.txt di bagian grup itu bisa melakukan read ya. Jadi siapa saja yang berada di grup Tiarafa itu dia bisa melakukan read. Nah, caranya adalah kita bisa ketikkan chmod lalu g atau group plus write, w atau write, lalu nama filenya itu permission.txt, yang mana maksudnya adalah kita mengganti permission pada grup itu, permissionnya baru read ya, dan kita akan tambahkan permission write pada bagian grup. Jadi bukan r min min tapi diubah menjadi rw min. Jadi siapa saja yang berada di grup Tiarafa dia bisa melakukan read. Dan di sini saya akan membuat user new owner, dia masuk ke dalam grup Tiarafa sehingga user new owner itu dia bisa mengakses permission.txt. Jadi kita masuk dulu ke root, lalu kita masuk ke home directory. Di sini saya akan memasukkan grup new owner ini ke dalam grup Tiarafa sehingga dia nanti bisa mengakses permission.txt. Oke, saya clear dulu biar bersih. Jadi perintahnya adalah sudo user min g, lalu nama grupnya apa, Tiarafa, lalu nama user yang akan dimasukkan ke grup tersebut apa, new owner. Berarti kita membuat user new owner itu masuk ke grup Tiarafa. Sekarang user new owner sudah masuk ke grup Tiarafa sehingga dia bisa mengakses file permission.txt. Jadi sekarang kita masuk ke new owner, lalu kita masuk ke dalam Tiarafa. Saya ls-min, lalu saya nano permission.txt. Nah, bisa ya kita coba tulis angka 1, 2, 3, lalu saya X, Ctrl X, Y, lalu kita enter. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan akses write. Nah, bagaimana jika akses write-nya saya hilangkan? Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke Tiarafa. Saya akan coba menghilangkan write ini pada permission.txt. Jadi user yang berada pada grup Tiarafa dia tidak akan bisa mendapatkan akses untuk write. Jadi perintahnya adalah chmod g atau group min w atau write, lalu nama filenya permission.txt. Jadi maksudnya adalah kita menghilangkan permission write pada grup di file permission.txt. Enter. Lalu kita lihat dengan ls-min, maka permission write-nya sudah hilang ya pada bagian grup, jadi tinggal akses read saja. Sekarang kita tes pada new owner. Lalu kita coba nano
sekarang kita tidak bisa merubah apapun karena owner ini berada pada grup diarapa, sedangkan pada grup diarapa tidak diizinkan untuk meng-write pada permission.txt. Kita ketik, coba, lalu di sini saya Ctrl X, lalu Y, kita enter, maka permission denied ya teman-teman. Saya X, Ctrl X, lalu saya N, lalu kita lihat permission.txt pada bagian grup itu dia tidak diizinkan untuk meng-write, sedangkan owner ini pada grup diarapa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan execute permission. Jadi kita akan mengeksekusi sebuah file ataupun directory. Jadi permission execute itu ketika kita gunakan pada file itu berarti kita bisa merunning file tersebut. Dan jika execute pada directory berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Di sini saya memiliki user diarapa dan new owner, dan pada defaultnya seluruh user itu tidak akan bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user diarapa ini. Contoh di sini saya masuk ke dalam user new owner, lalu saya masuk ke diarapa. Permissionnya adalah denied. Kenapa? Karena pada bagian order ini ataupun grup itu kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk atau user lain bisa masuk ke dalam directory diarapa? Caranya kita masuk dulu ke dalam loop. Caranya kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Kita juga akan menambahkan permission write ya sekalian, itu dengan perintah chmod G atau group lalu plus X atau execute pada diarapa. Jadi kita akan menambahkan permission execute pada bagian grup di user diarapa. Kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Kita juga akan menambahkan permission write ya sekalian, itu dengan perintah chmod G atau group lalu plus X atau execute lalu diarapa. Jadi kita akan menambahkan permission execute pada bagian grup di user diarapa. Lalu kita juga menambahkan pada bagian order atau siapapun. Lalu kita akan menambahkan permission write pada siapa saja atau order. Ya, atau write. Lalu kita akan menambahkan permission write pada grup juga. Jadi di sini kita lihat lagi ls-l, maka user bisa melakukan read, write, dan execute. Group dan order juga bisa melakukan read, write, execute juga. Jadi yang awalnya kita hanya menggunakan user new owner itu tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute, maka sekarang pastinya sudah bisa. Jadi diarapa. Oke, sudah bisa ya kalau misalkan teman-teman memiliki permission execute pada suatu directory. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini saya hilangkan terlebih dahulu permission execute-nya pada order dan group. Lalu saya cd, lalu chmod dan juga chmod X atau order. Itu berarti siapa saja dan user yang berada di dalam grup diarapa itu tidak akan mendapatkan permission execute. Lalu kita ls-l, maka dia tidak akan memiliki execute, dia hanya memiliki rw strip dan juga rw strip. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam user diarapa.
user Diarava aja yang bisa melakukan perintah execute. Lalu cd Nah, jadi kalau misalkan execute pada file itu kita hanya bisa melakukan pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file yang .txt seperti ini, namun kita hanya bisa melakukan running pada file yang berbentuk .sh atau shell. Di sini saya akan coba membuat file bernama d.sh, dan di sini saya akan membuat sebuah script pada file d.sh ini dengan nano d.sh. Maka perintahnya adalah echo dua hello. Lalu udah seru. Lalu di sini saya save, Ctrl X, kita enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file d.sh, yaitu dengan perintah d/d.sh. Nah, permissionnya denied ya, karena saya tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah directory. Nah, namun bagaimana jika saya menggunakan user Diarava file yang dia bisa mendapatkan permission untuk execute sebuah file? Saya masuk ke Diarava. Lalu saya akan coba untuk mengeksekusi file ini, yaitu dengan perintah d/sh. Oke, sama yang masih denied, kita coba ls-l. Ya, di sini saya belum mendapatkan permission execute pada user, group, dan juga other. Dia tidak akan bisa melakukan execute pada d.sh. Maka saya akan masuk dulu ke root. Untuk memberikan permissionnya, lalu saya chmod x. Filenya. Jadi saya akan memberikan permission execute pada user Diarava di file d.sh. Saya masuk lagi ke Diarava. Saya akan coba eksekusi. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita akan mereview perintah atau komen chmod ya yang kita gunakan pada pembahasan sebelumnya, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission. Teman-teman bisa buka terminal pada Debian. Ini saya akan masuk. Saya akan ls ini. Oke, perhatikan di sini terdapat banyak file dan juga directory yang mana kita bisa mengubah permissionnya dengan menggunakan perintah chmod. U+add itu artinya berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau misalkan U+w itu artinya kita menambahkan permission write pada user, dan kalau U+x itu berarti kita menambahkan permission execute pada user. Dan ingat-ingat kalau user itu dia pada bagian awal ini ya teman-teman. Jadi di directory desktop ini itu pada user itu teman-teman sudah bisa melakukan read, write, dan execute. Pada bagian group di directory desktop itu teman-teman hanya bisa melakukan read dan execute. Teman-teman tidak bisa melakukan write karena di sini itu strip ya teman-teman. Dan juga pada other juga sama ya.
dia itu tidak bisa melakukan write, dia hanya bisa melakukan read dan execute. Jadi kalau U itu user, dan kalau O itu author, dan kalau G itu group ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengurangi atau menghilangkan permission pada suatu direktori, itu bisa menggunakan min atau strip ya, misal chmod g min x lalu nama direktorinya misal dokumen. Berarti kita menghilangkan permission execute pada bagian grup pada direktori dokumen. Untuk grup dia memiliki permission execute, dan untuk menghilangkannya itu teman-teman bisa menggunakan perintah g-x seperti itu. Teman-teman kalau misal ingin mencoba lebih tahu dan lebih paham, itu teman-teman bisa coba sendiri dengan membuat file ataupun direktori lalu ditambahkan dan dikurangi permissionnya pada user, group ataupun author. Jadi kalau misalkan R itu berarti read, jadi kalau misalkan R itu berarti read, dan kalau misalkan W itu artinya write, dan kalau misalkan X itu artinya execute. Dan kalau D di bagian depan itu dia menandakan bahwa dia adalah directory. Oke, kita masuk ke pembahasan chmod dengan malware, yang mana pada pembahasan sebelumnya itu kita hanya mengganti permission dengan chmod itu menggunakan huruf awalnya saja. Seperti kita ingin mengubah group itu menggunakan G, kalau mengubah user itu U, dan kalau author itu O. Dan untuk permission kita bisa menggunakan R untuk read, dan W untuk write, dan X itu untuk execute. Pada pembahasan kali ini itu kita akan menggunakan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Oke, di sini saya akan memberikan definisi terlebih dahulu. Jadi kalau ingin memberikan permission execute itu angkanya itu 1, dan kalau untuk permission write itu angkanya 2, dan kalau untuk permission read itu angkanya adalah 4 seperti itu. Jadi contoh di sini saya akan membuat file dengan selalu namanya number permission.txt, kita ls minus. Nah, kita lihat di sini user itu dia hanya mendapatkan akses read dan juga write, dan untuk group dia mendapatkan akses read, dan author itu juga sama yang mendapatkan akses read. Nah, di sini kita akan membuat user itu dia mendapatkan akses full akses atau read, write, dan execute, dan untuk group dia itu mendapatkan akses read dan juga execute, dan untuk author itu dia mendapatkan read dan juga write ya. Jadi harusnya di sini itu rwx lalu rx lalu rw. Maka pilihannya adalah chmod lalu 756 lalu namanya permission.txt. Apa maksud dari angka-angka ini? Jadi maksudnya adalah untuk angka yang pertama itu mendefinisikan permission untuk user, dan untuk angka yang kedua itu mendefinisikan permission untuk group, dan angka yang ketiga itu permission untuk author. Jadi kenapa ini itu? Karena saya ingin memberikan full akses pada number permission.txt di bagian user saya. Jika kita kalkulasikan seluruh angka dari perintah ini atau function ini, karena execute itu 1, write 2, dan read itu 4, jika kita jumlahkan itu hasilnya adalah 7. Jika ketika
kita memberikan nama 7 pada suatu file, maka dia akan memberikan full access atau read, write, dan juga execute. Lalu kenapa ini itu 5? Karena saya ingin memberikan permission execute dan juga read. Jika kita jumlahkan angka dari execute itu 1 dan juga read itu 4, maka kita jumlahkan itu hasilnya adalah 5. Lalu kenapa ini 6 pada outer? Karena outer saya akan memberikan permission read dan juga write. Jika kita jumlahkan, jika read itu 4 dan write itu 2, jika kita jumlahkan itu hasilnya 6. Jadi saya enter, maka pastinya nomor permission dia akan jadi rwx, rx, dan rw. Seharusnya seperti itu ya. Kita ls min l. Oke, dan betul itu di sini pada user dia menjadi rwx, lalu rx, lalu rw ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan x ini pada user sehingga user hanya bisa melakukan rw saja? Maka kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah yang tadi. Kita ubah angka yang paling depan itu menjadi 6. Kenapa ini itu 6? Karena kita ingin memberikan perintah rw, maka kita bisa jumlahkan angka read dan juga write. Read 4, write 2 itu hasilnya adalah 6. Kita enter. Seharusnya nanti nomor permission .txt itu dia permissionnya untuk user itu L dan W. Kita ls min L. Teman-teman, ini sudah betul ya, jadi rw untuk execute-nya sudah hilang. Oke, kita masuk ke pembahasan CHOWN pada directory. Kalau sebelumnya kita menggunakan CHOWN untuk mengubah kepemilikan atau ownership pada suatu file, sekarang kita akan coba untuk mengubah kepemilikan pada directory. Di sini saya sedang di user biasa atau user awal saya, dan saya akan coba membuat suatu directory ya, yaitu bernama dir1. Di sini saya sudah membuatnya ya, dir1. Maka ketika saya ls di dir1, maka itu tidak akan ada apa-apa. Maka saya akan masuk ke dalam dir1. Terus saya akan membuat baru, yaitu mkdir dir2. Lalu saya akan membuat titik menggunakan absolute pad mkdir dir2, lalu dir3. Enter. Jika saya ls dir2, maka akan muncul D3. Saya masuk ke directory awal lagi. Kalau saya ls min l lagi, maka hak kepemilikan dari dir1 itu adalah milik user yang saya gunakan ini ya, dan kita akan membuat hak kepemilikan itu akan menjadi milik user new owner yang sudah kita buat pada pembahasan sebelumnya. Di sini saya masuk ke root terlebih dahulu, masukkan passwordnya, lalu saya masuk ke home directory, lalu saya ls, maka terdapat user new owner yang mana dir1 milik Tiarapat, dan kita akan ganti ke pemilikannya menjadi new owner. Kita cd Tiarapat, lalu kita ketikkan perintah chom, lalu nama usernya, lalu grupnya, lalu nama direktorinya. Sekarang kita ls min-l. Pasti kepemilikannya akan berubah menjadi user new owner dan juga group new owner, karena untuk perintahnya sendiri adalah mengubah kepemilikan atau ownership dari dir1 ke user new owner dan group new owner. Nah, itu kita baru merubah kepemilikan dir1. Bagaimana jika kita lihat, kita masuk ke dir1,
kita ls-min-l. Nah, ini terdapat dir 2 ya teman-teman, yang mana user dan grupnya itu masih punya diarava bukan new owner, dan kita bisa mengubahnya dengan perintah yang tadi. Di sini bisa ganti menjadi dir 2. Namun terdapat cara yang lebih mudah atau cara yang lebih cepat untuk mengubahnya, sehingga jika di direktori diubah kepemilikannya, maka isi dari direktori tersebut akan langsung ikut berubah. Kita cd. Ya, di sini saya akan ubah lagi pada D1 yang tadi awalnya itu punya new owner, saya akan ubah menjadi punya diarava lagi. Dengan diarava kita ls-min-l, maka dia kembali menjadi milik diarava. Dan cara untuk merubah sehingga dalam atau isi dari dir 1 ikut terubah kepemilikannya atau ownershipnya, itu kita bisa menggunakan perintah chom lalu min r besar, lalu kita tulis user atau kepemilikan barunya adalah user apa, yaitu user new owner, dan grupnya juga grup new owner, lalu dir 1. Lalu kita ls-min-l. Ya, maka ini sudah berubah menjadi new owner. Lalu kita cd dir 1, lalu kita ls-min-l. Kedua, sekarang kepemilikannya sudah menjadi new owner. Lalu kita cd dir 2, kita ls. Di dalam dir 2 ada dir 3, lalu kita ls-min-l. Maka dir 3 juga kepemilikannya berubah menjadi milik new owner. Jadi untuk perintahnya itu seperti ini. Untuk lambang R ini, min R ini itu melambangkan rekursif, jadi keseluruhan dalam direktori itu akan berubah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu chmod pada direktori, yang mana pada pembahasan review chmod dan juga chmod dengan number itu kita hanya mengubah permission pada suatu file. Begitu juga dengan change permission dan juga execute permission, itu baru mengubahnya di file ya, jadi belum di direktori. Sekarang kita akan coba untuk mengubah permission pada direktori. Sini saya akan mencoba untuk membuat direktori dengan perintah mkdir. Lalu untuk namanya itu chmod test. Lalu saya ls. Maka chmod test itu sudah terbuat. Kita ls-min-l. Maka chmod test kepemilikannya itu usernya punya diarava, grupnya juga diarava. Dan kita akan coba untuk menambahkan permission execute pada user, lalu menambahkan permission write pada group, dan juga menambahkan permission write pada order. Ini itu bertujuan untuk melatih kita dalam mengkonfigurasi permission pada direktori ataupun file. Jadi perintahnya itu seperti biasa, kita harus masuk ke root dulu. Masuknya. Lalu kita mengubah permissionnya dengan perintah chmod x. Artinya kita akan menghilangkan permission execute di bagian user pada direktori chmod test. Lalu saya ingin menambahkan write pada bagian group, sehingga nantinya group bisa melakukan write. Jadi siapapun bisa melakukan write pada direktori chmod test. Itu juga dengan order. Jadi siapapun itu bisa melakukan write pada direktori chmod test. Lalu kita ls-min-l. Maka dia langsung berubah ya. Untuk user itu dia tidak bisa
execute. Lalu untuk group dia bisa melakukan read, write, dan execute. Begitu juga dengan order, dia bisa melakukan read, write, dan juga execute. Mungkin untuk controlling access to file cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.